Momen hangat, Yudhistira kumpul bareng Nyi Hyang di lembur Pakuan, kediaman Deddy Mulyadi jadi sorotan. Suasana haru dan penuh kehangatan terasa begitu kental, saat Yudhistira akhirnya kembali terlihat bersama Nyi Hyang, di kediaman pribadi Deddy Mulyadi, tepatnya di lembur Pakuan. Ada apa sebenarnya di balik pertemuan ini, pemirsa? Sebuah momen yang tak terduga kembali menyita perhatian publik, sosok Yudhistira yang sempat menjadi perbincangan, kini terlihat hadir dan berkumpul bersama Nyi Hyang dalam suasana yang begitu hangat dan penuh kekeluargaan. Pertemuan ini berlangsung di lembur Pakuan, yang dikenal sebagai tempat penuh nilai budaya Sunda dan kediaman dari Deddy Mulyadi. Dalam suasana yang sederhana namun syarat makna, terlihat Yudhistira duduk berdekatan dengan Nyi Hyang. Keduanya tampak berbincang santai, sesekali tersenyum, bahkan tak jarang tertawa bersama. Momen ini sontak membuat publik terharu, mengingat sebelumnya sempat beredar kabar mengenai jarak hubungan antara Yudhistira dan keluarga besar tersebut. Namun di tempat ini, semua seolah mencair. Nyi Hyang yang dikenal ceria, terlihat begitu bahagia. Tatapan matanya memancarkan rasa rindu yang akhirnya terobati. Sementara Yudhistira, tampak lebih tenang, seolah menemukan kembali kenyamanan yang sempat hilang. Kehadiran Deddy Mulyadi sendiri menambah kehangatan suasana. Ia terlihat menyambut dengan sikap terbuka, memperlihatkan nilai kekeluargaan yang selama ini ia junjung tinggi. Lembur Pakuan bukan sekadar rumah, tetapi simbol kebersamaan, tempat di mana hubungan diperbaiki, dan kenangan indah kembali dirajut. Pertemuan ini pun memunculkan banyak spekulasi dari publik. Apakah ini tanda hubungan yang mulai membaik, ataukah hanya sekadar silaturahmi biasa? Yang jelas, momen ini berhasil menyentuh hati banyak orang. Kehangatan yang tercipta di lembur Pakuan menjadi bukti bahwa keluarga selalu punya cara untuk kembali menyatu. Kita tunggu saja, bagaimana kelanjutan kisah ini. Pertemuan itu, bukan sekadar pertemuan biasa, di balik senyum yang terlihat, tersimpan cerita panjang yang tak semua orang tahu. Pemirsa, setelah momen kebersamaan yang sempat terekam di lembur Pakuan, suasana perlahan berubah menjadi lebih emosional. Yudhistira yang awalnya terlihat santai, mulai menunjukkan raut wajah yang berbeda. Tatapannya sesekali kosong, seakan mengingat masa lalu yang penuh dinamika. Di sisi lain, Nyi Hyang tetap berada di dekatnya. Dengan polos dan tulus, ia terus mencoba mencairkan suasana. Dalam satu momen yang begitu menyentuh, Nyi Hyang tiba-tiba menggenggam tangan Yudhistira. Tak ada kata-kata panjang, namun gestur kecil itu seolah menyampaikan segalanya. Suasana pun mendadak hening, beberapa orang yang berada di lokasi hanya bisa terdiam. Menyaksikan momen yang begitu tulus dan penuh makna. Melihat situasi tersebut, Deddy Mulyadi perlahan mendekat. Dengan gaya khasnya yang tenang dan penuh kebijaksanaan, ia mencoba mencairkan suasana. Ia mengajak semua yang hadir untuk kembali duduk bersama, dan menikmati kebersamaan tanpa beban. Dalam ucapannya yang singkat namun dalam, ia menegaskan bahwa yang terpenting bukan masa lalu, tapi bagaimana kita melangkah ke depan dengan hati yang lebih lapang. Ucapan itu langsung menyentuh hati banyak orang. Acara kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Hidangan khas Sunda tersaji sederhana, namun penuh kehangatan. Canda tawa mulai kembali terdengar. Yudhistira terlihat mulai lebih rileks, bahkan sempat tersenyum lepas saat berbincang dengan Nyi Hyang. Momen ini menjadi bukti bahwa waktu dan ketulusan mampu menyembuhkan banyak hal. Video kebersamaan ini pun langsung menyebar luas di media sosial. Banyak netizen yang mengaku terharu melihat momen tersebut. Tak sedikit yang berharap, hubungan yang sempat renggang kini benar-benar membaik. Komentar demi komentar membanjiri unggahan tersebut. Ini baru keluarga, terharu banget lihatnya, semoga tetap bersama. Lembur Pakuan kembali menjadi saksi, bahwa setiap hubungan pasti diuji. Namun di tempat inilah, kehangatan, kebersamaan, dan nilai kekeluargaan kembali dipertemukan. Bukan tentang siapa yang benar atau salah, tetapi tentang siapa yang memilih untuk tetap bertahan. Menjelang senja, suasana di lembur Pakuan terasa semakin syahdu. Langit perlahan berubah warna, dan kebersamaan hari itu pun mulai berakhir. Sebelum berpisah, Yudhistira terlihat kembali menghampiri Nyi Hyang. Sebuah pelukan singkat terjadi, tak banyak kata, namun cukup untuk membuat siapapun yang melihat, ikut merasakan haru. Pemirsa, kisah ini mengajarkan kita satu hal, bahwa sejauh apapun jarak yang sempat tercipta, keluarga akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Dari lembur Pakuan, kita belajar tentang arti memaafkan, dan arti pulang. Saya pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya yang tak kalah menyentuh. Balik pertemuan hangat itu, tersimpan cerita lama yang tak mudah dilupakan. Sebuah kisah, tentang jarak, luka, dan pilihan hidup. Pemirsa,
Sebelum momen haru di Lembur Pakuan terjadi, hubungan antara Yudhistira dan keluarga ini sempat menjadi sorotan. Ada fase di mana Yudhistira memilih untuk menjauh. Bukan tanpa alasan, namun juga bukan tanpa luka. Banyak yang bertanya, mengapa ia pergi, mengapa ia seolah menghilang. Waktu itu, suasana tidak sehangat sekarang. Kesibukan, perbedaan pandangan, hingga tekanan dari berbagai arah perlahan menciptakan jarak yang semakin lebar. Nama Deddy Mulyadi pun ikut menjadi sorotan. Sebagai sosok yang dikenal dekat dengan keluarga, ia disebut-sebut berada di tengah situasi yang tidak mudah. Namun, tak ada pernyataan pasti, semua hanya menjadi cerita yang berkembang di tengah publik. Bagi Nyi Hyang, kepergian itu bukan hal yang sederhana. Hari-hari yang biasanya penuh tawa, tiba-tiba terasa berbeda. Meski masih tersenyum di depan banyak orang, tersimpan rasa rindu yang tak terucap. Dan hari itu, di Lembur Pakuan, semua perasaan itu akhirnya menemukan jalannya. Saat Yudhistira kembali hadir, bukan hanya fisiknya yang datang, tetapi juga membawa semua kenangan yang sempat tertinggal. Tatapan mata yang dulu terasa jauh, kini kembali dekat. Dalam satu momen yang tak terduga, Nyi Hyang terlihat tak mampu lagi menahan perasaannya. Air mata pun jatuh, bukan karena kesedihan semata, tetapi karena perasaan yang akhirnya terlepaskan. Yudhistira yang melihat hal itu hanya bisa terdiam, namun perlahan, ia mendekat, dan disitulah sebuah pelukan kembali terjadi. Melihat momen tersebut, Deddy Mulyadi kembali menunjukkan sikapnya. Ia tidak banyak bicara, namun kehadirannya cukup menenangkan. Dengan pendekatan yang penuh nilai budaya dan kekeluargaan, ia seolah ingin menyampaikan bahwa setiap konflik selalu punya jalan pulang. Pemirsa, tidak semua hubungan berjalan mulus, ada kalanya harus diuji, bahkan sampai terasa hampir putus. Namun seperti yang terjadi di Lembur Pakuan, ketulusan selalu menemukan jalannya. Beberapa orang yang menyaksikan langsung momen itu mengaku ikut terharu, tak sedikit yang meneteskan air mata melihat bagaimana sebuah hubungan kembali dipersatukan. Suasana yang awalnya biasa, berubah menjadi penuh makna. Namun pemirsa, di balik semua kehangatan ini, masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Apakah kebersamaan ini akan terus berlanjut, ataukah hanya menjadi momen sesaat yang indah? Itu di Lembur Pakuan, menjadi saksi bahwa perpisahan bukanlah akhir dari segalanya. Setelah tangis pecah, setelah pelukan terjadi, akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Yudhistira mulai membuka suara. Pemirsa, suasana di Lembur Pakuan mendadak hening. Semua mata tertuju pada satu sosok, Yudhistira. Dengan nada suara pelan, ia mulai berbicara. Tak ada emosi berlebihan, namun setiap kata yang keluar terasa begitu dalam. Ia mengakui bahwa keputusannya untuk menjauh di masa lalu bukan hal yang mudah. Yudhistira menyampaikan bahwa saat itu, ia sedang berada dalam fase hidup yang penuh tekanan. Banyak hal yang harus ia pikirkan, banyak keputusan yang harus ia ambil, sendirian. Ia tidak ingin membawa beban itu ke dalam keluarga. Dan karena itulah, ia memilih untuk pergi. Penjelasan itu membuat suasana semakin emosional. Beberapa orang yang hadir, tampak mengangguk pelan. Seolah memahami, meski tidak sepenuhnya tahu apa yang dirasakan. Di sisi lain, Nyi Hyang hanya terdiam, namun dari tatapan matanya, terlihat bahwa ia mulai mengerti. Peran Deddy Mulyadi kembali menjadi penyeimbang di tengah suasana tersebut. Deddy Mulyadi kembali mengambil peran. Dengan suara yang tenang, ia menyampaikan bahwa dalam hidup, setiap orang punya jalannya masing-masing, tidak semua keputusan bisa dipahami saat itu juga. Namun waktu akan selalu memberikan jawabannya. Ucapan itu menjadi penyejuk di tengah suasana yang penuh emosi. Setelah penjelasan panjang itu, Yudhistira menatap langsung ke arah Nyi Hyang. Dan dengan suara yang sedikit bergetar, ia mengucapkan satu kalimat sederhana. Aku kembali, tak panjang, namun cukup membuat suasana berubah. Mendengar itu, Nyi Hyang tak kuasa menahan perasaan. Air mata kembali jatuh, namun kali ini, berbeda, bukan lagi tentang kehilangan, tetapi tentang harapan yang kembali datang. Ia pun mengangguk pelan. Seolah menerima kehadiran itu kembali, perlahan, suasana yang sempat tegang berubah menjadi hangat. Beberapa orang mulai tersenyum, percakapan ringan kembali terdengar. Dan untuk pertama kalinya, semua terlihat benar-benar lega. Pemirsa, tidak semua perpisahan berarti berakhir, kadang, itu hanya jeda. Jeda untuk memahami, jeda untuk tumbuh, dan jeda untuk kembali dengan versi yang lebih baik. Apa yang terjadi di Lembur Pakuan hari itu, menjadi bukti nyata dari hal tersebut. Namun kisah ini belum selesai, masih ada satu momen terakhir, yang akan menjadi penutup dari semua perjalanan ini. Momen yang tak hanya mengharukan, tetapi juga akan menjawab semua harapan.
Apakah ini benar-benar awal baru bagi Yudhistira dan keluarga? Ataukah masih ada ujian yang menanti? Setiap pertemuan, pasti ada perpisahan. Namun tidak semua perpisahan meninggalkan luka, ada yang justru meninggalkan harapan. Momen terakhir di lembur pakuan pemirsa, senja mulai turun perlahan di lembur pakuan. Langit berubah warna, dari terang menjadi keemasan. Suasana yang sejak tadi hangat, kini terasa semakin syahdu. Kebersamaan yang terjalin sepanjang hari, akhirnya sampai di penghujung waktu. Kebersamaan terakhir yang penuh makna Yudhistira terlihat duduk bersama Nyi Hyang. Tak banyak bicara, namun penuh arti, sesekali mereka saling tersenyum. Seolah tak ingin melewatkan satu detik pun dari momen tersebut. Di sekitar mereka, suasana terasa tenang, tak ada lagi ketegangan, tak ada lagi jarak. Momen penutup ini, Deddy Mulyadi kembali memberikan pesan yang begitu dalam. Dengan suara yang tenang, ia mengatakan bahwa keluarga bukan tentang selalu bersama, tapi tentang selalu kembali. Kalimat sederhana, namun mengandung makna yang begitu luas. Semua yang hadir terdiam, mencerna setiap kata yang diucapkan. Momen simbolis, ending visual kuat, sebelum benar-benar berpisah. Terjadi satu momen yang begitu menyentuh, Yudhistira, Nyi Hyang, dan Deddy Mulyadi berdiri bersama. Namun kebersamaan itu menjadi simbol bahwa hubungan yang sempat renggang kini kembali terjalin. Pemirsa, kisah ini bukan hanya tentang satu keluarga, namun tentang kita semua, tentang bagaimana ego, waktu, dan keadaan bisa memisahkan, namun juga tentang bagaimana cinta, ketulusan, dan keberanian bisa menyatukan kembali. Apa yang terjadi di lembur pakuan menjadi pengingat bahwa tak ada kata terlambat untuk kembali. Tak ada kata sia-sia untuk memaafkan, jika hari ini ada jarak dengan orang terdekat. Mungkin ini saatnya untuk mendekat, jika hari ini ada luka, mungkin ini saatnya untuk menyembuhkan. Karena pada akhirnya, keluarga adalah tempat kita pulang. Demikian pemirsa kisah haru yang terjadi di lembur pakuan. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menyentuh lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.